desa mengepung kota itu kan sebenarnya slogan yang luar biasa menurut saya. Kalau ini betul-betul diterapkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya. Oke, kembali lagi bersama SBL Channel, tentunya untuk menyapa Anda di malam hari ini bersama saya Nanda Ratnasari yang akan memandu perbincangan luar biasa pada malam hari ini. Oke, berbicara tentang pangan, yakni merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. Ya, hal ini menjadi komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas tentunya. Jumlah penduduk Indonesia saat ini kurang lebih sebanyak 237 juta jiwa yang kami dapatkan dari sumber Badan Pusat Statistik tahun 2020. Oleh karena itu, untuk ketahanan pangan menjadi kepentingan mutlak bagi negara Indonesia untuk kesejahteraan rakyatnya tentunya. Dan hal ini merupakan kedaulatan pangan yang harus terus-menerus diperjuangkan tentunya. Ya, Indonesia pada tahun 1994 sampai dengan 1995 menjadi negara swasembada beras. Ya, dan sejak tahun 1996 Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 96 tentang pangan. Namun dalam perjalanannya, apakah undang-undang itu sudah berpihak kepada rakyat atau malah jadi sebaliknya? Ya, itulah yang menjadi pertanyaan kita bersama. Langsung saja kita hadirkan dua narasumber kita pada malam hari ini. Yang pertama ada narasumber kita Bapak Muhammad Basir. Selamat malam. Yang biasa kita sapa dengan Kang Basir, seperti itu ya Kang ya. Ya, beliau ini lahir di Trenggalek kebetulan di Jawa Timur, dan beliau ini aktif di pemberdayaan masyarakat desa, PAMSIMAS atau program sanitasi masyarakat, dan hingga sampai hari ini tetap menjadi pendamping Balai Belajar Masyarakat Siger Group yang tentunya sering berinteraksi dengan serikat-serikat petani khususnya di Provinsi Lampung seperti ya Kang ya. Dan narasumber kita selanjutnya ada Bapak Fatah Yasin. Selamat malam. Beliau biasa kita sapa dengan Mas Fatah. Beliau ini juga aktif untuk mendampingi masyarakat di program KP3M untuk Kelurahan Yusodadi dan Karangrejo Kota Metro pada tahun 2005. Seperti itu ya Mas ya? Ya. Selanjutnya beliau juga aktif di komunitas petani dan petani organik dan ternak organik di wilayah Lampung Timur. Ya, bekerja sama dengan Bina Desa dan aktif juga di staf DBMR, program pencegahan dan penarikan anak putus sekolah kerjasama dengan Yayasan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa pada tahun 2019 sampai dengan 2010 ya. Dan aktif juga di program biogas rumah yang kerjasama dengan Yayasan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Lampung dan Yayasan Rumah Energi Jakarta pada tahun 2013 sampai dengan 2018. Luar biasa. Baik, berbicara tentang kedaulatan pangan dan ketahanan pangan. Ya, tentunya hari ini masih diperbincangkan begitu ya Kang Mas, untuk berbicara tentang ketahanan pangan ya, khususnya di Indonesia, mengerucut di Provinsi Lampung sendiri seperti itu. Terlebih di kondisi yang seperti ini, seperti itu ya Kang Mas, diberikan cobaan pandemi COVID-19 dan tentunya terjadi polemik tentunya khusus di ketahanan pangan khususnya di Provinsi Lampung. Nah, menurut pendapat Kang Basir dan Mas Fatah sendiri nih terkait ketahanan pangan khususnya di Provinsi Lampung hari ini gimana nih? Tentunya kan lebih paham nih, langsung saja teman-teman Suara Bumi Lampung di rumah sudah monggo. Siapa dulu? Monggo Kang Basir. Oke, baik. Terima kasih Mbak. Siapa tadi?
Mbak Nana. Bahkan baru pertama kali Siap. Saya sih kalau sebenarnya tidak asing ya kalau kita bicara masalah ketahanan pangan. Ya, betul. Sebenarnya kalau menurut saya tidak dalam rangka menyalahkan program dan dasar hukum yang ada di pemerintahan, tapi saya lebih pada bagaimana menguatkan ekonomi keluarga dulu. Jadi kalau keluarga itu pangannya kuat dan mantap, itu tetap secara keseluruhan itu pasti juga akan bertahan semuanya. Maksudnya secara perekonomiannya, kalau kita memberdayakan potensi lokal yang ada. Sekarang itu kan gengsi gitu, ya kan? Apalagi situasi kalau sampean katakan tadi itu, sebenarnya kalau dihitung-hitung, saya pernah juga berbicara sama teman-teman, hampir 33 juta itu petani yang ada di Indonesia itu sebenarnya tidak terkena dampak COVID ini menurut saya. Kalau dia yang tidak gengsi, karena tetap ya gengsinya kalau teman-teman petani itu ada kemewahan yang ini, dia tetap memberdayakan potensi lokal yang ada, dia tidak terkena dampak apapun, tetap dia bisa bertahan, nggak mungkin. Apalagi sekarang kalau keluarga kuat itu pasti nanti desa kuat, desa kuat pasti kecamatan kuat, kecamatan kuat pasti kabupaten kuat, kabupaten kuat itu pasti provinsi kuat, provinsi kuat pasti negara ya kuat, kan gitu. Maka menurut saya yang harus betul-betul difungsikan, dikuatkan ya harus dari ekonomi keluarga dulu, baru nanti merembet ke yang lain. Itu udah hukumnya. Tapi teman-teman hanya melihat bahwa apa ini yang dibuat pemerintah gitu. Seharusnya kan ini apa yang harus kita perbuat melalui diri kita sendiri untuk menguatkan secara ekonomi kita, kan gitu. Apa nih yang perlu dirubah gitu ya Kang? Atau ayo kita bikin perubahan? Ya harus kita mulai dari keluarga kita sendiri dulu. Terus teman-teman coba sekarang boleh dihitung kita yang musim-musim waktu seusia saya, seusia Mas Fatah, seusia teman-teman yang lain yang udah di kepala 4 gitu. Itu anak-anaknya mana yang dia tahu tentang ini gimana sih untuk kedaulatan pangan sendiri, ketahanan pangan rumah tangga sendiri kayak mana? Itu tidak ada yang tahu. Bahkan hampir tidak dikenalkan anak-anak. Bahkan kalau kami, termasuk saya, kalau libur gitu, anakku biasa habis subuh itu tak ajak ke sawah, orang ketang ning kono ndelok-ndelok tok. Ngerti kodok itu senengnya rame. Tapi kita belajarin. Bahkan anakku yang kembar itu kalau nggak ke sawah pulang itu dari metro nggak ikut ke sawah gitu, dia kayak ada yang hilang. Bahkan anak saya yang gede yang sekarang semester 5 itu pernah nanya, dia itu nanyain ketika aku diskusi sama teman-teman tentang hitung-hitungan kebutuhan keluarga. Jadi sedino kuwi lek iki campur nggak apa-apa ya. Sehari yang kita punya keluarga 4 itu sebenarnya habis berapa? Terus untuk beli sayur-sayurannya habis berapa? Sekarang kan orang-orang kampung, orang ini sayuran untuk tuku itu kan unik gitu loh. Iya. Sayuran beli, cabai beli, itu yang miris menurut saya. Ya kalau saya udah senang dulu teman-teman ada Mas Yasin, ada teman-teman yang lain gerakan desa mengepung kota dengan jargon yang kuat itu. Saya udah senang. Wah ini berarti ini menguatkan ekonomi keluarga ini. Kalau bahasa kerennya ketahanan pangan, sebenarnya kalau menurutku sih ya kedaulatan pangan rumah tangga menurutku. Tapi karena sudah digelontorkan jargonnya ini ketahanan pangan yang berebut semua orang ketika mau pilkada dan sebagainya, itu ya itulah yang digelontorkan ke bawah ke pinggiran-pinggiran. Ya saya tidak menyalahkan itu, tapi ayo kita bareng-bareng, ayo sih kita mulai dari lingkungan yang terkecil dulu. Kalau bahasanya teman-teman dulu ya harus keluarga dulu. Kalau di bahasanya yang teman-teman pesantren itu sebenarnya kalau kita boleh kita kembalikan, mudah-mudahan karena saya tidak ngaji Mbak ya, tapi
saya ambil itu, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu, keluargamu dari api neraka. Itu berarti kan harus jaga diri kita dulu. Itu tidak hanya urusan secara ini loh, Mbak. Terus yang lebih penting itu jangan sok-sokan kita itu menafikan, tidak melibatkan Allah sebagai penggerak ekonomi keluarga, penggerak apapun yang kita lakukan. Nah itu kalau Mantap. kalau hanya kita menyampaikan bahwa ini loh, saya tadi pernah ya, tadi sebelum kita di sini tak sampaikan, sampean bilang bakso enggal enak, sampean bilang bakso sani enak gitu kan. Saya merasakan, nggak tahu tiba-tiba tadi tuh kok di jalan ada inspirasi. Saya kemarin kelaparan itu, Mbak. Itu yang melibatkan saya enak itu karena makan soto, bukan karena di bakso soninya. Dan saya lupa itu melibatkan bahwa oh ternyata itu perut itu ketika Allah tidak kita libatkan, itu ya kita tidak ada nilai ibadah satupun. Oke. Pokoknya ayo mulai ya terserah bahasanya sampean lah tadi. Aku judul nggak penting-penting amat. Yang penting ayo kita bareng-bareng menguatkan secara ekonomi keluarga. Mbak, kalau kita itu makan itu tidak terganggu, saya yakin secara perekonomian yang lain tidak terganggu. Tapi kalau makan pagi, makan sore, enggak, karena tidak berpuasa loh ya. Kalau berpuasa kan tertata itu. Ini karena tidak makannya itu karena nggak ada yang dimakan itu kan miris. Apalagi kita orang kampung gitu kan. Nah itu, mungkin itu Mbak. Mari ayo bareng-bareng, yang pertama harus kita libatkan Allah dulu untuk menuju kita gerakan apapun. Kita tidak ada yang ngerti di sini itu apakah kita itu ya aku nggak tak pikir sih sebenarnya masuk surga apa enggak, itu nggak tak pikir gitu. Akan tapi kita itu nggak ada makomnya kiai, kita nggak punya makom ustadz orang duwe kan loh. Jadi kalau kita ya kita nggamblok gitu aja nggak apa-apa gitu. Apapun kegiatan yang kita lakukan bernilai ibadah, kita ngurusin keluarga itu juga nilai ibadah gitu. Terserah Allah itu mau ngasih nilai apa itu, mau dikonversi ke apa ya monggo aja. Tapi saya berharap dalam, kalau saya ringan aja dari tadi itu aku balik naro itu secara ekonomi itu kalau boleh saya tarik itu sangat penting, terutama penguatan ekonomi keluarga. Supaya kalau ekonomi keluarga kuat, nggak mungkin dong saya kesini itu kalau kuat itu kan nggak mikirin bensin, nggak mikirin apa, nggak mikirin disangoni kan gitu kan. Wong malah lek jarene kanca-kanca lek iso ninggali kan gitu loh. Amin. Gitu. Amin. Gitu Mbak, terima kasih. Oke, mungkin dari Mas Fata ingin menambahkan dari Ya, argumen yang disampaikan oleh makanan apa ya atau pangan itu ini juga disebutkan dalam kitab suci ya, itu sebagai sarana kita menuju dimensi ketuhanan. Dalam surat Quraisy itu kan fal ya'budu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'in wa amanahum. Jadi mengenal Tuhan itu siapa Tuhan itu? Yaitu allazi, mereka yang memberi makan dan menyelamatkan dari rasa lapar dan haus. Nah, artinya di sini peranannya jelas gitu. Pangan ini juga menjadi sarana untuk kita menuju kepada Allah. Nah, itu bicara dimensi ketuhanan. Nah, kemudian itu diolah oleh para pendahulu kita ini menjadi satu budaya bahwa ketika kita memiliki sesuatu dan itu menyenangkan, ini selalu dihubungkan dengan pangan, dengan makan. Yang pertama, ketika punya istri 3 bulan itu temennya dipanggil, diajak untuk baca surat Yusuf, surat apa itu Maryam dan lain sebagainya itu kan. Terus kemudian selesai apa? Makan kan? Nah, kemudian 7 bulan kumpul bareng, kemudian apa bahasanya di mitoni itu kan, piton ya. itu diajak apa itu setelah selesai baca surat Yasin? Piton itu. Iya kan, selesai makan-makan. makan bahkan bola kan masih di Bontot. kemudian bayi lahir kumpul makan. Terus anaknya gede sunat kumpul lagi Makan. terus nikah makan, lahir lagi makan. Nah, ini budaya yang begitu bagus, tidak hanya sampai di situ. Kalau dulu ketika saya masih di Lampung Timur di Pekalongan,
sapi itu lahir ya. Di brokoli. Nah kan apa yang dikasih kepada tetangga? Makan. Ya, ini loh Brokoan sapi. luar biasa. Ini menandakan apa? Lingkungan kita ini apa? Tanahnya subur, makmur, gemari pahloh jinawi toto itu tentrem kertara harjolan ya. Pas. Sapi kebub bebek bali ning lagi dewi-dewi jadi kan gitu ya. luar biasa gitu loh ya. Begitu suburnya sehingga apa? Setiap kita kumpul Berkah. ya dengan teman itu makanan. Dan itu di budaya luar itu juga jarang kita temui. Apa orang sebegitu murahnya di Indonesia dengan temennya selalu memberikan makan ya, bahkan ya tadi kita juga seperti itu kan, makan. Nah ini pangan itu menjadi satu sarana kita itu hubungan vertikal dengan yang maha kuasa, juga horizontal dengan sosial teman kita. Nah itu sebagai satu kearifan lokal yang memang ini ditata oleh ya kalau saya sebutkan ya para wali lah ya, dimodifikasi sehingga ini bisa juga bernilai ibadah kan sebetulnya memang aslinya seperti itu. Nah kemudian kita melihat di wilayah Lampung ini ya bahwa masyarakat Lampung yang ini orangnya heterogen, ada yang dari Jawa, Sunda, Madura dan lain sebagainya, ini memiliki kearifan lokal masing-masing. Nah saya sebagai mungkin anak kolonis yang juga sama, saya sebenarnya Tenggalek juga, ya. Ternyata podo. Tenggalek. Nah Jajah ya. enggak. Ya saya masih ingat ketika masih kecil itu ketika panen itu kemudian padi itu dipaneni kemudian dibawa pulang kemudian dijemur sendiri. Setelah dijemur itu masuk di gerobak atau geledak gitu ya, bahasa Trenggalek geledak ya. Geledak. Nah setelah geledak selesai itu syukuran kasih makan lagi gitu kan. Nah yang terakhir ini biasanya itu sayurnya sayur kluwek, saya nggak tahu apa filosofinya ini. Nah itu budaya seperti itu sehingga apa petani ini dari panen sampai panen lagi ini itu masih punya pangan. Coba bayangkan sekarang panenan padi ini nggak sampai mampir ke rumah, tebas kemudian lipat masuk ke kantong 2 bulan enggak 2 bulan 3 bulan kemudian mikiri batok lagi gitu loh, mikiri kening. Oke, kenapa? Nah, ini apa? Salah satu kalau menurut saya tidak ada apa ketahanan pangan, tidak ada kedaulatan pangan. Orang sudah apa diriuhkan oleh satu keinginan, bukan kebutuhan. Padahal pangan ini adalah vital. Mereka sebenarnya harus bisa menghitung 1 tahun ini berapa makan. Kalau saya dengan dengan satu anggota keluarga 4 ini bisa 1 kilo misalnya. Berarti 1 tahun ini 1 hari 1 kilo, 1 tahun ini kan berarti kita harus menyediakan 365 kilo gitu loh kan. Itu yang dipakai untuk pangan kita. Yang ini tidak terpikirkan sekarang. Lebih banyak apa dijual kemudian jangan kadang-kadang mikiri zakat juga nggak sampai gitu kan. Padahal itu adalah kewajiban yang harus dipenuhi. Nah kemudian sabar. Nah ada pangan lokal yang sekarang ini banyak dilupakan ya. Khususnya saya di Lampung ini apa budaya Jawanya masih kental karena saya memang orang Trenggalek tadi. Makanan lokal yang itu ditinggalkan. Padahal ini penting untuk kita lestarikan. Kalau biasanya dilihat di gerobak itu zaman dulu mbah saya, di gerobak itu digledek itu kira-kira itu makan itu sudah nggak cukup lagi, maka cari singkong dibikin gaplek. Kalau orang Trenggalek kan gitu ya, gaplek kemudian nanti dicampur dengan itu. Jadi ketahanan pangan itu tidak mengandalkan pemerintah. Kalau sekarang kan kurang beras ya nunggu PKH nanti BPNT-nya cair kan gitu kan ya, terus kemudian ngambil dari sana. Kalau mbah-mbah saya dulu enggak ya, bahkan tidak tergantung dengan beras. Pagi itu setelah ngimami sholat subuh turun ke kebun ngambil singkong 1 luang kemudian masukkan ke perapian, kemudian Mbah Putri itu bikin kopi, Mbah Kakung ini singkong bakarnya itu tadi diteriki kemudian dimakan untuk sarapan sambil minum kopi. Ke sawah pulang jam 11 nggak pernah kalir. Artinya apa? Tidak tergantung oleh nasi.
Dan sekarang ini kita pagi makan singkong, tapi segone matang teman. Awan titik snack kan gitu Wah, ngopi. hari ini masyarakat setempat nggak punya beras saja udah merasa miskin gitu Nah, ya, Mas, iya, ya. padahal luar Mindset biasa. yang seperti itu yang harusnya. Nah ini hal-hal yang mesti kita rubah mindsetnya. Kita ini nggak bangga ya dengan makanan-makanan lokal yang itu sebenarnya sehat. Dulu anak saya itu ya maaf ngomong, waktu masih kecil tuh makan roti aja muntah. Nggak tahu apakah itu mengandung kimia dan lain sebagainya. Ya. Tapi kalau makan singkong, makan kates, makan tiwul itu enggak. Ini anak kecil itu. Kalau sekarang udah berubah sekolah, sekolah dan obah. Jadi nah ya itu ya, tapi tetap saya itu pengen tetap bertahan dan itu kita lestarikan gitu ya. Ya ada makanan lokal yang itu menjadi penunjang jadi makanan pokok sehingga kita itu tidak terlalu tergantung dengan beras. Ya ada uwi, kembili, singkong, gemulo, ya kan. Kemudian ubi jalar dan lain sebagainya, ya itu menjadi penopang dari makanan-makanan pokok itu dan itu harus kita lestarikan. Karena apa? Sekarang ini dikit-dikit pakai mie instan, dikit pakai mie instan ya Mijablay. rambutnya keriting ya, itu harus kesukaan Mengkonsumsi produk-produk dari luar. dari luar itu juga menjadi Iya. ini ya. Betul. Mas, ya. Saya pernah membaca buku birunya buku birunya orang Korea. Iya. Itu di situ dikatakan kalau kamu tidak mau makanan lokal, maka bunga kuning akan bertebaran. Ternyata bisa menimbulkan penyakit. Kita ini bisa timbul penyakit kenapa? Karena kita itu banyak makan makanan yang dari luar. Artinya begini ya, Dok. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kuasa ini menempatkan orang di satu tempat ini sudah diberikan sumber dayanya sekalian di situ. Dan itu yang layak untuk dimakan. Kalau kita hidup di Lampung, sebenarnya yang cocok untuk kita makan ini yang di kampung kita itu apa? Kalau di situ ada pisang, ada sawo, ya itu buah-buahan yang cocok untuk kita, bukan buah-buahan yang lain gitu loh. Nah makanannya apa? Ya lokalan, ya beras, ya tiwul, bukan mie yang dari luar yang instan itu tadi. Kemudian luar biasa makanannya sih. Kalau kita mau lihat bagaimana masyarakat kita kepedulian terhadap makanan lokal, lihatlah Lebaran. Toples itu berapa isinya yang keripik singkong sama ceriping pisang tuh? Dikit ya Mas ya. Iya. Hampir tidak ada. Nah iya. Kenapa sirupnya selalu yang itu? Tidak sirup jahe ataupun jamu. Nah ini kan. Ini yang perlu kita bisa. Nah kemudian kalau soal kebijakan memang saya melihat di metro misalnya ya yang saya tempati makin lama makin hari lahan pertanian ini makin habis. Ekstrim Mbak, kalau apalagi di Lampung itu ya, terutama kita bicara lahan itu tadi. Iya. Itu kan manipulasi lahan juga udah luar biasa. Pemerintah menggelontorkan ini mohon maaf ini ya, menggelontorkan program ABC itu ya coba dicek sih apa ada data yang sama antara luasan dari BPS, dari PU, dari PUPR itu kan udah ada SK-nya. Dari BPS itu nggak ada yang sama. Terus gimana itu Kang? Ya salah yang mana itu? Pemerintahnya atau gimana itu Kang? Aduh. Yang kalau sistemnya nggak salah, Ya. cuman pelakunya aja. Ya. Maksud gitu ya di belakang itu. Seperti di metro itu hampir ini error. bukan hitungannya bukan tahunan tapi sudah harian lahan itu yang hilang setiap saat. Itu lahan pertanian dan itu subur. Memang dulu dipersiapkan itu untuk lahan pertanian, bukan untuk pemukiman. Dan saya tidak tahu persis kebijakan pemerintah lokal itu seperti apa, tapi yang jelas pertanian sudah harian ini sudah semakin terdesak. Nah, kebijakannya seharusnya juga pemerintah membuka lahan baru lagi ya, supaya menopang ketahanan pangan. Iya. Kalau menurutku ya oke lah buka lahan baru, tapi kan harus memindahkan ini Mas ya, harus memindahkan. Memberi solusi gitu ya Kang ya. Tapi menurut saya lebih pada bagaimana sih, ayo bareng-bareng yang sekarang ada program apa, korstan apa itu segala macam itu kok sekarang coba lagi difungsikan teman-teman penyuluh. Terus kayak dulu ada melalui Dasawisma, ada dia melalui di desa itu ada PKK-nya itu penguatan pangan lokal yang ada di seputaran di lingkungan rumah masing-masing. Kan sekarang nggak ada Mbak, yang ada dia program
bagaimana programnya dia jalan, Iya. tapi tidak mempertimbangkan ini sebenarnya potensi yang cocok di Sesuai atau tidak? dusun A itu apa. Iya. Jadi nggak ada. Saya sepakat sih Mas kalau dulu ya, kita dulu menggali dulu gagasan, Nah, dikumpulkan. iya. Potensinya nggak sampai Iya, apa sih? apa, Potensinya sampai Lebih apa efektif gitu. seperti Iya. itu ya Kang ya daripada Jadi, program ya tadi. program itu harusnya ya dari bawah itu, terus kemudian mereka yang merencanakan lah ya, kalau bahasa pengorganisasian kan gitu, rakyat itu merencanakan sendiri dan berbuat itu sendiri gitu. Ya Harusnya ya Mas ya. iya itu Itu karena salah kita sebenarnya Mbak. Salah kita yang pertama gini. Kita itu kemarin terlena kalau teman-teman tidak ngerebut. Baik yang megang kebijakan, teman-teman konsentrasi mengurusi bagaimana saya ini juga tidak ketinggalan bisa kuliah dan sebagainya. Terus malu kalau temennya HP-nya udah bagus, dia masih jadul, motornya masih buntut, kayak gitu-gitulah ya. Dia tidak memperhatikan juga di aku ini dikuliahkan yang orang kampung, dalam pikiran orang kampung yang namanya anak kuliah itu udah bisa segala-galanya. Contoh balik, sampean percaya apa enggak? Dulu kita pulang kampung pasti tanya, "Mas, iki cabe gue kena apa? Kok ngene keriting dan sebagainya." Padahal belum tentu sarjana pertanian, gitu ya Kang ya. ya. Ketika masa di PMI ya, saya mungkin satu-satunya kader apa ya yang selalu memberikan makanan lokal ya, kepada waktu ketika mama. Saya kan bawa UI ya, Biasa bawa pasti ya beberapa tahun Gori. ya. Pasti masih ingat ya kan itu ya. Setelah itu nggak ada lagi sekarang sampai sekarang ya. Jadi apa dalam rangka sebenarnya bukan karena saya ini apa-apa, tapi coba sih ini dikenalkan gitu ya, makanan lokal yang seharusnya kita banggakan. Iya. Dari semua itu tadi kira-kira penghambatnya lebih mengerucut ke penghambatnya itu apa sih Mas? Mindset kalau menurut saya iya. Kembali lagi ke individunya Iya, ya Mas. orang itu apa ya tidak bangga ketika dia apa mengangkat makanan lokal. Tapi dalam hal ini ketahanan pangan itu bukan hanya beras ya atau makanan pokok, tapi yang lain, sayuran, kemudian lauk ya ikan. Orang sekarang apa bisa sih misalnya telur aja ngandelin ayamnya sendiri kan nggak ada. Nggak ada. Gitu. Jual ayam untuk beli ikan asin. Ini yang lebih parah saya malah nemu jadi bawa ayam jago ke pasar, pulang dibelikan gambas karo genjer Darurat. ya nggak tahu, harusnya kan itu aja yang disembelih kemudian untuk makan keluarga kan lebih enak. Lah kok malah kalau gambas itu kan ya bukan sesuatu apa ya yang memang harus kita makan sebagai sayuran, tapi apa ayam yang sudah kita pelihara sudah sejak lama tapi akhirnya orang lain yang menikmati ini. Itu Menurut Kang Basir gimana Kang? Penghambatnya tuh di mana sebenarnya? Kemauan dari masyarakat Mau atau sendiri, tidak seperti itu ya? kemauan dari yang punya kebijakan, Iya, Iya. betul. kemauan dari kawan-kawan yang menggerakkan kayak Mas Pata dan sebagainya. Ini kan Luar biasa. menggerakkan ya, luar biasa menurutku. iya. Kalau kita mau, pemerintahnya juga belum mau sih, tapi malu-malu. Iya. Karena dia harus Aduh. ngeklaim ini punyaku kan. Iya. Terus masyarakat juga ini juga karya aku. Cih. Coba kalau dijadiin satu, duduk bareng, plek ini apa Iya. sih gitu. Ini baru. Seperti Ya, itu. saya pernah ya dulu waktu masih konsen di pendampingan itu kan setiap pertemuan kelompok itu dilarang menyediakan makanan di situ roti atau minuman itu minimal air putih atau teh. Jadi minuman yang lain nggak boleh, air kemasan nggak boleh masuk. Kita harus makan makanan lokal. Itu aturan dan harus ditaati itu. Ya, iya gitu. Bahkan ketika panen raya pun kita tidak menyediakan sayuran nggak pakai micin dan lain sebagainya, nggak boleh pakai mie tiwul sama lele pedas gitu kan. Luar biasa. Wah, Siap. Oke, nantikan keseruannya tetap di SPM